Recording in progress. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akarnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Senangnya hatiku, aku dibacakan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku adalah isi dunia. Buku merupakan informasi yang luar biasa. Dengan buku kita dapat mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Dengan baca buku kita mendapat ilmu yang luar biasa sehingga kita dapat menguasai dunia. Mari bunda-bunda kita sukseskan gerakan nasional orang tua membacakan buku di Hari Buku Sedunia. Saya Dia Eti Idawati, Bunda PAUD Aceh menghimbau seluruh orang tua dan guru PAUD, mari bacakan buku karena buku tempatnya ilmu. Jika berilmu, anak-anak kita dapat menjadi manusia yang bisa ditiru baik akhlaknya, cerdasnya, maupun kepiawaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dibacakan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca diibaratkan membuka jendela dunia. Dengan membaca akan memperluas wawasan kita. Tidak mudah terkena kasus hoaks, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpecah belah, dan tidak akan kalah dalam persaingan. Yanda bunda, kita tahu bahwa gemar membaca buku bukanlah bawaan sejak lahir, tapi harus suka dulu, nanti kemudian jadi butuh, nanti menjadi terbiasa, dan terakhir akan menjadi learning society atau budaya membaca. Karenanya, peran ayah, bunda, guru akan menjadi sangat penting dalam mengoptimalisasi kebiasaan baik ini. Tentu saja dimulai dari awal adalah mendongeng dulu dan juga bermain kata-kata sehingga terasah nanti insya Allah kemampuan berkomunikasi dan berbahasa serta imajinasi mereka. Yanda bunda, saya Atalia Praratya Ridwan Kamil, Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat, mendukung penuh Gernas Baku. Apresiasi setinggi-tingginya kepada PP Himpaudi yang menggagas pelaksanaan webinar dan peluncuran gerakan nasional membacakan buku di PAUD tahun 2021 ini. Saya yakin dan percaya ini akan menjadi langkah yang baik untuk menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045 yang juara lahir dan batin. Yanda bunda, ayo kita bersemangat untuk menggerakkan budaya literasi di Indonesia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kumalasari MPD, Bunda PAUD Provinsi Kepulauan Riau, siap mensukseskan Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku atau Gernas Baku tahun 2021. Mari kita bersama-sama membimbing anak-anak generasi penerus agar suka membaca. Pita dijalin hiasan saku,
indah serasi hias bajumu. Orang tua suka bacakan buku agar generasi emas menjadi berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Edi Rahmayadi, siap mendukung terlaksananya program Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua dan Guru Membacakan Buku. Bersama ini juga saya menghimbau kepada Bunda-Bunda PAUD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Mari bersama-sama kita mendukung gerakan nasional membacakan buku pada anak PAUD agar anak PAUD cinta dan gemar membaca buku. Gemar membaca buku, generasi cerdas, maju bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca buku, aku jadi berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia dini bagi seorang anak adalah usia emas yang perlu dukungan stimulasi perkembangan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka potensinya insya Allah akan bisa dikembangkan secara optimal. Nah, orang tua punya peran yang besar untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena orang tua adalah pendidik pertama, orang tua adalah pendidik terutama. Dan pendidikan anak usia dini ini kemudian jadi pondasi paling penting, pondasi paling dasar, pondasi utama bagi anak-anak kita untuk tumbuh hingga menjadi dewasa nantinya. Dan pendidikan anak usia dini perlu keterlibatan, perlu kesiapan secara menyeluruh. Yang terlibat semua pihak, orang tuanya sendiri, guru, sekolah, termasuk pembuat kebijakan. Kalau itu semua satu kesatuan, arah sama, utuh, insya Allah akan berdampak amat positif bagi anak-anak kita. Kita perlu sama-sama mengingat dan menerapkan tugas kita terhadap anak-anak yang disingkat dengan sebutan bagimu, yaitu bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak. Jika tiga hal ini diimplementasikan dengan baik, pemenuhan kebutuhan anak secara holistik dan integratif dapat terpenuhi. Pengembangan anak usia dini holistik integratif dapat terwujud dengan menciptakan lingkungan belajar berkualitas, keterlibatan orang tua dalam prosesnya, dan pemantauan pemenuhan kebutuhan anak. Karena itu mari kita sama-sama membangun komitmen, menguatkan kolaborasi untuk pengembangan anak usia dini holistik dan integratif, dengan menguatkan peran pendidik, peran orang tua, dan pendekatan lintas sektor untuk memenuhi hak anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunda PAUD Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail, siap sukseskan PAUD-HI, anak usia dini holistik integratif melalui penguatan pendidik PAUD, keluarga, dan kerjasama lintas dinas dan pelaku PAUD-HI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. PAUD merupakan jenjang pendidikan prasekolah yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak berusia 0 hingga 6 tahun. Melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak jasmani dan rohani, sehingga anak-anak kelak memiliki bekal dan kesiapan untuk memasuki pendidikan formal selanjutnya. Selain itu,
PAUD juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter diri seorang anak. Ke depan, kita secara nasional akan melaksanakan program PAUD holistik integratif, yakni layanan pendidikan anak usia dini yang menggabungkan proses asa, asih, asuh, di mana dalam pelaksanaannya mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak, yang mana hal tersebut dilakukan secara terpadu agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai prinsip holistik. Atas dasar itu, saya menekankan agar semua Bunda PAUD kabupaten dan kota, terutama Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan di Provinsi Maluku Utara, untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam meningkatkan mutu PAUD secara berkelanjutan dan menjalankan program PAUD holistik integratif secara bersungguh-sungguh. Sebagaimana visi pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Maluku Utara Cerdas 2024, yang juga memberi perhatian kepada PAUD di Provinsi Maluku Utara. Saya Haja Faunia Jauhar Kasuba selaku Bunda PAUD Provinsi Maluku Utara siap mensukseskan pelaksanaan program PAUD holistik integratif dengan menguatkan peran pendidikan orang tua dan lintas sektor dalam memenuhi hak-hak anak. Insya Allah, kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunda PAUD Provinsi Banten, Hajah Ade Rosi Khairunisa, siap mensukseskan PAUD HI dan anak usia dini holistik integratif melalui penguatan pendidik PAUD, keluarga, dan tentu saja kerjasama lintas dinas serta para pelaku PAUD HI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Pendidikan Usia Dini, wadah kita untuk berkreasi menjadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi, dimanapun Ayahanda dan Bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Po Yufi akan menyampaikan kabar Himpaudi untuk hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Himpaudi bekerja sama dengan Kemenkes, Direktorat Kesehatan Keluarga dalam kolaborasi pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang balita yang ditandatangani MOU-nya pada tanggal 28 Juni 2021. Dan sejak awal Agustus 2021 telah dilaksanakan sosialisasi dan ortek terhadap pendidik PAUD di 229 kabupaten kota yang diikuti oleh 4.580 pendidik PAUD di 4.580 satuan PAUD yang dibagi menjadi 6 klaster pendidik dan 2 klaster pemimpin. Kegiatan pemantauan kesehatan tumbuh kembang sampai saat ini masih berjalan di 4.580 satuan PAUD. Pengurus Pusat Himpaudi bekerja sama dengan PW Himpaudi Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan BIM TKTA Himpaudi untuk Provinsi Sumatera Selatan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021, tepatnya pukul 8 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, yang dihadiri oleh Ketua PW beserta jajaran kepengurusannya hingga kepengurusan di tingkat PC. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar percepatan penyelesaian KTA Himpaudi di Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana. Pengurus Pusat Himpaudi bekerja sama dengan PW Himpaudi Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan BIM TKTA untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Oktober 2021 hari Sabtu, tepatnya pukul 11 hingga pukul 13.30, dihadiri oleh Ketua PW beserta jajaran kepengurusannya hingga kepengurusan di tingkat PJ. Tujuannya agar kegiatan ini membantu mempercepat penyelesaian proses KTA Himpaudi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat terlaksana. Dan hari ini, Senin dan Selasa tepatnya tanggal 18 hingga 19 Oktober 2021, pelaksanaan BIMTEK pengelolaan lingkungan belajar berkualitas bagi PKG di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, diantaranya adalah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua. Kegiatan ini merupakan kerjasama Himpaudi dan Direktorat PAUD Kemendikbud. Dan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021, Himpaudi TV menampilkan talk show dari Provinsi Sulawesi Barat dengan tema menjaga kualitas satuan PAUD di masa PTM dengan narasumber Hajah Najma Andi Sukri SAGMM, Bunda PAUD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Siti Maria Ulfa SPD MPD dari TPA Fatina Kabupaten Majene, dan Hajah Halimah SPD MPD Ketua 1 PW Himpaudi Provinsi Sulawesi Barat. Acara dipandu oleh Kang Dede Rusyadi serta menampilkan kisah inspiratif PAUDai yang disampaikan oleh Sutini dari kelompok Bermain Permata Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung. Dan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 kembali hadir olahraga Himpaudi di Himpaudi TV dengan tema Yoga with Mom and Kids bersama Master Coach Galuh S. Hadinegoro, Asisten Coach Marmi SPD, Asisten Coach Arumi Martiastuti SPD, dan Asisten Coach Wahyuni Panca Wardani SPD, serta peraga anak menampilkan Ananda Fatia Anasya Mahanani, Ananda Muhammad Saif Musyafa, Ananda Muhammad Irham Muharik. Acara dipandu oleh pembawa acara Mbak Astika Samanta, serta menampilkan kisah inspiratif PAUDai oleh Anetri Sonitondo SPD PAUD
dari PAUD Bidadari Morotai, Maluku Utara. Dan hari Senin 18 Oktober 2021 pagi ini Himpaudi TV menampilkan talk show dari PW Himpaudi Papua dengan tema KTA sebagai basis keanggotaan di Papua dengan narasumber Mahdalena SAP SMM, Ketua PW Himpaudi Provinsi Papua, dan Ludia Pabiaran SPD, Ketua Bidang Organisasi PW Himpaudi Papua. Acara akan dipandu oleh Kang Dede. Namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu talk show yang akan tampil dalam kisah inspiratif Paudai, yaitu Indah Sari dari kelompok bermain Kalam Kudus, Merauke, Papua. Untuk itu kita akan saksikan kisah inspiratif bersama Indah Sari. Kepada Indah Sari dipersilakan. Terima kasih Mbak Yufi. Salam, selamat pagi, salam dari ujung timur Indonesia, Kota Merauke. Assalamualaikum untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya yang dipercayakan kepada saya di pagi hari ini. Saya akan memberikan sedikit inspirasi, masih berkenaan kegiatan kami di sepanjang bulan Oktober ini ya. Ada HUT Tentara Nasional Indonesia dan yang baru-baru selesai yaitu seputar Pekan Olahraga Nasional. Bunda izin share screen. Silakan. Iya, ini kegiatan kami. Semoga kegiatan kami yang sudah kami lakukan di PAUD Kalam Kudus Merauke bisa menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia. Dalam rangka ulang tahun TNI, saya dipercayakan untuk memegang kelas kelompok bermain, ya, kelas yang imut-imut. Jadi tanggal 5 Oktober kemarin kami memperingati HUT TNI, seperti itu. Jadi anak-anak datang ke sekolah dengan memakai pakaian tentara. Kami juga guru-guru menyesuaikan. Jadi untuk anak-anak kelompok bermain, sebenarnya saya sudah menyiapkan segitu ya slide, video untuk anak-anak itu belajar di kelas. Karena temanya pada saat itu yaitu tentang binatang air ya. Jadi saya kaitkan dengan HUT TNI. Jadi waktu itu saya sudah siapkan slide dan video tentang kapal TNI yang menjaga perairan laut Indonesia. Tetapi pada saat itu anak-anak mereka bilang, "Miss, aku enggak suka, aku enggak mau itu," gitu. Nah, jadi pada saat itu saya langsung terpikir, oh iya, di depan sekolah kami itu ada Lantamal 11. Jadi saya membawa anak-anak untuk pergi ke Lantamal 11 di depan sekolah kami seperti itu, hanya sekedar mengucapkan happy birthday gitu, hanya sekedar mengucapkan selamat ulang tahun untuk anggota TNI yang ada di Lantamal 11 Merauke seperti itu. Dan bersyukur kami mendapat sambutan yang luar biasa dari bapak-bapak yang ada di sana, meskipun memang istilahnya kami tidak menyurah dan tidak apa, karena ini memang spesial momen seperti itu. Berangkat dari anak-anak yang tadinya enggak suka buat nonton video yang tentara-tentara dengan kapal perangnya seperti itu. Jadi saya berinisiatif untuk membawa anak-anak mengunjungi langsung, terjun langsung ke lapangan seperti itu. Dan kemarin di hari Rabu tanggal 13 masih serangkaian kegiatan PON di Merauke, ada beberapa cabang olahraga ya yang dilaksanakan di Merauke ya, antara lain ada sepak bola wanita, terus ada anggar, ada wusu, dan juga ada balap motor. Nah, kami melaksanakan pekan olahraga ala KBT Kristen Kalam Kudus Merauke. Untuk kelas kelompok bermain, saya berpikir bahwa mereka itu karena kelas saya anaknya sedikit, jadi saya menghubungi orang tua satu persatu apakah anak-anak punya sepeda seperti itu, dan mereka orang tua pada bilang, "Miss, sepedanya masih roda 3. Saya sampaikan, "Oh, enggak apa-apa. Nanti biar anak-anak seru-seruan aja," seperti itu. Ini kegiatan pekan olahraga kami di sekolah.
ya di sekolah. Saat itu memang kami mendatangkan pembalap ini yang pembalap aslinya. Jadi kami datangkan untuk sekedar anak-anak tahu, karena kondisi sedang COVID, sedang pandemi, maka tidak memungkinkan untuk kami membawa anak-anak ke stadion secara langsung. Jadi kami membuat sirkuit dadakan di halaman sekolah kami, seperti itu. Kami undang pembalapnya lengkap dengan kendaraannya dan pakaian balapnya. Ini para peserta balap motor tidak bermesin. Ini siswa kami di kelompok bermain, seperti itu. Dan ini untuk uji coba lapangan, jadi pembalapnya memang dia yang memberikan contoh, kemudian disusul oleh anak-anak. Ini anak-anak kami sudah siap dengan sepedanya, dengan nomornya masing-masing, seperti itu. Nah, mereka mulai, jadi ada anak-anak yang istilahnya enggak mau kayu, jadi kami guru-guru yang mendorong anak-anak supaya mereka tetap ikut perlombaan, supaya mereka tetap maju seperti itu. Tetapi Bunda, ada yang lucu juga, ada satu anak juga yang istilahnya mereka tetap tidak mau, jadi dia hanya mau minum susu di atas sepedanya, seperti itu. Nah, setelah lomba balap sepeda selesai, kami lomba angkat besi. Jadi dicontohkan dulu oleh instrukturnya, seperti itu. Ini guru di kelas kami, Mr. Ronald. Setelah Mr. Ronald memberikan contoh, kemudian anak-anak mulai mengikuti gerakannya yang tadi sudah diajarkan oleh Mr. Ronald. Dan satu persatu, tetapi tetap juga ada anak yang istilahnya tidak mau, seperti itu. Dan ini yang terakhir yaitu lomba lari, seperti itu. Ada juga yang dibantu oleh guru, ya, dibantu oleh guru karena dia tidak mau angkat besi sendiri, jadi kami bantu supaya dia tetap merasakan bagaimana menjadi atlet, seperti itu. Ini penerimaan hadiah, ini sebagai apresiasi kami terhadap pembalap yang sudah kami undang. Dan ini anak murid kami yang memang dia tidak mau terima hadiah, jadi kami gendong satu persatu, seperti itu. Dan oke, terima kasih. Iya, Bunda, kenapa saya men-sharekan ini? Jadi untuk ada momen-momen tertentu mungkin di daerah masing-masing, ya, karena di Papua kemarin baru-baru PON, seperti itu. Mari kita menjadikan momen-momen yang ada itu juga menjadi spesial untuk anak-anak, seperti itu. Kalau kita tidak mengadakan seperti itu, yang istilahnya perlombaan kecil-kecilan seperti itu, nanti anak-anak tidak merasakan, yang lain euforia, bisa ke stadion, nonton bola, seperti itu. Dalam kondisi yang pandemi seperti ini, anak-anak istilahnya tidak bisa keluar dengan bebas. Makanya kita yang menjadi guru harus mempunyai ide bagaimana menciptakan suasana euforianya itu juga ada, masuk di sekolah, di anak-anak, seperti itu, ya. Jadi jangan berpikir bahwa untuk membuat suatu event atau membuat suatu kegiatan di sekolah, pikir, oh saya ada membuat kegiatan ini. Terus nanti dipikir lagi, lihat-lihat biayanya tidak ada. Mari pagi hari ini saya mengajak teman-teman semua, mari kita melihat apa yang ada di sekitar kita, itu kita gunakan, itu kita manfaatkan untuk anak-anak. Pada saat kita mencintai anak-anak di situ, maka Tuhan akan memberikan kita ide untuk berkreasi dengan benda-benda, dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti topi yang saya pakai ini menggunakan kipas, ya, kipas bulu itu, karena di Merauke kemoceng bulu ayam juga tidak selalu ada, jadi seperti itu. Ini buatan anak-anak yang saya pakai, saya sangat bangga memakainya, seperti itu. Kalau yang asli kayak Bunda Ludia dan Bunda Magdalena pasti buatan apa namanya,
ya tangan-tangan terambil. Tetapi itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita berkreasi seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa pagi hari ini saya mengajak teman-teman semua jadikan momen yang sementara ada di daerah kita masing-masing itu euforianya juga masuk di sekolah dengan situasi sekarang yang ada, dan sekali lagi lihat di sekeliling apa yang ada, apa yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kita belajar di sekolah. Mari kita gunakan. Terima kasih. Salam sehat dari Kota Rusa Merauke, ujung timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali, Miss Indah Sari. Luar biasa sekali ya. Kota Rusa, Merauke. Iya Bunda, kami Kota Rusa. Kota Rusa, jadi banyak rusa di sana, begitu? Iya, kalau saya tiba di Papua tahun 2002, jadi ceritanya kalau dari orang yang lama di Merauke, memang dulu tuh di hutan-hutan Merauke banyak sekali rusa. Di jalan-jalan itu rusa berkeliaran seperti itu. Tapi sekarang sudah agak jarang Bunda. Sudah mulai, mungkin harus di hutan-hutan yang agak di dalam baru mulai. Iya. Jadi kami terkenalnya dendeng rusa, sate rusa seperti itu. Sudah mulai dimanfaatkan ya, dikelola. Oke, tapi tetap dikembangbiakan kan supaya tidak punah Iya, ada begitu juga, ya? ada juga penangkaran sudah mulai penangkaran sudah mulai ada. Takut punah kan. Betul. Oke. Iya. Baik, ini luar biasa sekali ya, sebuah inspirasi di mana kelompok bermain Kalam Kudus yang dipimpin oleh Miss Indah Sari bisa memanfaatkan momentum PON nasional, Pekan Olahraga Nasional, sehingga anak-anak langsung ikut dilibatkan di sana, kemudian diberikan pembelajarannya sehingga anak-anak akhirnya tahu bagaimana sih sebetulnya olahraga itu ya, cabang-cabang olahraga yang ada di kita ya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran tentang Pekan Olahraga ini kepada anak-anak, Miss? Iya, kalau untuk yang kelas atas, kelas TKA ke atas, mungkin lewat slide seperti itu mereka sudah mengerti ya Bunda ya. Makanya saya langsung mengajak anak-anak terjun langsung ke istilahnya ke lapangannya kami. Jadi anak-anak tahu, oh ini atlet seperti itu. Jadi kita jelaskan pada anak-anak itu ada yang namanya itu atlet olahragawan seperti itu. Makanya saya mendatangkan tadi yang pembalapnya, lengkap dengan motor, lengkap dengan pakaiannya seperti itu. Oh ini loh pembalap. Jadi pembalap itu seperti ini. Supaya anak-anak juga tahu gitu. Kalau mungkin cuma lewat gambar ya di usia kelompok bermain, mereka kurang greget gitu ya. Makanya saya datangkan secara langsung. Terus ada cerita lucu juga. Kan ada cabang olahraga angkat besi. Jadi pada saat saya sampaikan anak-anak sekarang kita akan masuk di olahraga angkat besi. Satu anak bilang, Miss, besi itu kan berat. Jadi kayak gitu. Jadi di sini juga ada belajar. Anak-anak tahu mana benda ringan, mana benda berat. Mereka bilang besi itu berat gitu. Tetapi pada saat mereka mengangkat besi, kan kami buat dari styrofoam, dikasih pemberat sedikit, mereka kuat gitu. Miss, ternyata ringan loh. Jadi sampai di rumah itu ceritanya excited sekali kepada orang tua mereka, sampai orang tuanya bilang, Miss tadi bilang ada lomba angkat besi ya, jadi mereka itu penasaran, masa sih ada lomba angkat besi untuk usia segitu gitu. Jadi itu, jadi ide-ide kreatif yang memang harus muncul dari guru supaya anak-anak juga bisa menikmati suasana yang ada seperti itu. Betul. Dan ini luar biasa. Jadi Miss itu bawa langsung, apakah anak-anak itu dibawa langsung ke lokasi PON? Tidak Bunda, karena kondisi COVID istilahnya ya, kami guru kalau tidak COVID kami bisa bawa mereka. Hanya karena COVID, jadi kami membuat di halaman sekolah. Kami rubah menjadi sirkuit halamannya. Jadi kami taruh ban-ban yang tempat bermainnya anak-anak itu, kami taruh kursi-kursi, meja-meja yang halaman kami rubah menjadi sirkuit seperti itu. Oke, jadi dibuat miniaturnya ya, luar biasa sekali. Iya, betul. Baik, terima kasih untuk Miss Indah Sari. Ini sharing yang luar biasa untuk kita semua.
Dan pemirsa Himpaudi TV, demikian berita Himpaudi dan kisah inspiratif untuk hari ini. Saya Po Yufi mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Selanjutnya kita akan ikuti talk show dan selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar PAUD seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi, di mana saja ayahanda dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap harinya hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Dari Studio 1 Jakarta, saya Po Yufi akan memandu talk show Himpaudi di pagi hari ini, Senin 18 Oktober 2021, hanya di Himpaudi TV. Dengan tema KTA sebagai basis keanggotaan di Papua. Telah hadir di Zoom Himpaudi TV narasumber yang hebat, yaitu Mahdalena SAPSEMM, Ketua PW Himpaudi Provinsi Papua, dan Ludia Pabiaran SPD, Ketua Bidang Organisasi PW Himpaudi Papua. Selamat pagi Bunda Mahdalena yang luar biasa, dan tentu saja Bunda Ludia Pabiaran. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, apa kabar? Saya selalu ya untuk Bunda Mahdalena. Bunda Mahdalena, suaranya dibuka terlebih dahulu. Ya, audionya dibuka, Bunda. Ya, sambil menunggu Bunda Mahdalena, bagaimana kondisi di Papua saat ini, Bunda Ludia? Musim hujan masih tetap ada hujan? Tetap ada hujan, Bu. Dan hanya sebentar. Sibuk dengan PON juga ya? Iya, puji Tuhan sudah penutupan tanggal 15 kemarin. Berjalan dengan baik dan sukses. Oke, baik ini. Mas Aki, tolong dijadikan co-host dulu Bunda Mahdalenanya. Mas Aki, Bunda Mahdalena, oke. Sekarang sudah bisa, silakan. Oke. Ya, Selamat pagi Bunda sehat Mahdalena. untuk Salam kita sehat, semua. baik-baik. Salam dari Ufuk Timur untuk semua teman-teman di wilayah Barat dan wilayah Tengah. Salam jumpa kembali dalam keadaan sehat. Sebab itu patut kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Betul. Pada kesempatan hari ini kami tim pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Papua, sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Miss Indasari dari Kota Rusa Merauke, itu menyampaikan bahwa memang baru selesai satu event besar di Papua dan diberi kepercayaan oleh negara menyelenggarakan satu kegiatan besar yaitu PON, di mana langsung dihadiri oleh Presiden kita dan ditutup oleh Wakil Presiden. Itu sebagai informasi awal. Dan pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan tentang keadaan kondisi di Papua. Kita akan melihat sejenak latar belakang Papua, bahwa Papua terbagi dari dua provinsi, yaitu Papua dan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan kami ada di kakak dari Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua. Pada kesempatan hari ini ingin saya menyampaikan sesuai dengan visi misi kami di Provinsi Papua, yaitu Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera, dan berkeadilan, dan diurai dalam beberapa misi, yaitu memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, memantapkan rasa aman, tentram, dan damai
serta kehidupan demokrasi dalam memperkuat NKRI. Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan, penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai dengan potensi unggulan lokal, dan pengembangan wilayah berbasis kultural. Kemudian percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, dan terdepan. Dan Provinsi Papua dibagi dalam 5 wilayah adat yang menjadi basis pembangunan, di mana wilayah adat Mamta. Dan kami yang ada di dalam room ini, kami ada berdomisili di wilayah Mamta, yaitu salah satu kota Jayapura. Dan yang kedua, wilayah adat Saireri. Kemudian yang ketiga, Mepago. Dan yang keempat, Lapago, dan kelima, Animha. Mengapa saya menyampaikan wilayah adat ini? Di dalam wilayah adat ini ada beberapa kabupaten, di mana di Kabupaten Mamta ada 5 kabupaten, yaitu Mamberamo Raya, Sarmi, Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Di dalam wilayah adat Mamta, dari 5 kabupaten, 4 yang sudah memiliki pengurus daerah Himpodi secara definitif. Tinggal Kabupaten Sarmi yang saat ini sedang kami melakukan pendekatan supaya dalam waktu dekat akan terbentuk PD Himpodi di Kabupaten Sarmi sehingga bisa berkolaborasi dengan Bunda PAUD yang ada. Kemudian di wilayah adat Saireri, dari 4 kabupaten tinggal 1 yang belum ada PD-nya, yaitu Kabupaten Supiori. Kabupaten Supiori sudah memberikan draft komposisi pengurusan ke pengurus wilayah bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan pelantikan pengurus daerah di sana, dan komposisi pengurusnya sudah ada di pengurus PW yang saat ini sedang dipelajari, dikaji, kemudian sedang berkoordinasi dan sedang juga mendampingi untuk penyusunan program-program kerja. Memang kami berharap bahwa sebelum habis Oktober, pengurus daerah di Kabupaten Supiori sudah terbentuk sehingga wilayah adat Teluk Saireri, pengurus Himpodi secara definitif semua sudah terbentuk. Itu harapan kami. Dan untuk Supiori, kami yakin bahwa dalam waktu dekat, mungkin sebelum habis bulan ini, kami sudah eksekusi kegiatan di sana, yaitu pelantikan karena komposisi pengurus sudah diserahkan kepada PW. Kemudian yang ketiga, wilayah adat Mepago meliputi Mimika, Nabire, Paniai, Dogiai, Deyai, dan Intan Jaya. Itu ada 6 kabupaten di wilayah adat Mepago. Wilayah adat Mepago ini baru 2 kabupaten yang ada PD secara definitif, yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire, di mana pada saat ini kedua PD kabupaten ini menjadi lokus PAUD HI dan sedang berjalan sampai saat ini. Untuk Paniai, Dogiai, dan Deyai serta Intan Jaya memang agak kami terkendala untuk sampai ke sana karena ini ada di wilayah pegunungan. Sehingga kami harus dari Jayapura naik pesawat ke Nabire. Nabire harus kami sewa mobil ekstrada dan itu sampai jutaan sehingga kami belum bisa menjangkau. Kemudian juga memang untuk selama ini untuk 4 kabupaten ini kami kurang komunikasi karena masalah jaringan. Kami setiap saat menghubungi ketika ada kegiatan, baik dari kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi maupun biasa dari balai, agak susah untuk kami menghubungi
teman-teman yang ada di dinas. Dan juga agak susah karena belum ada pengurus definitif di sana. Itu yang menjadi kendala buat kami. Kemudian yang keempat, yaitu Lapago. Lapago ini yaitu berada di wilayah Pegunungan Tengah yang terdiri dari 10 kabupaten. Dari 10 kabupaten ini, baru satu yang ada PD secara definitif, yaitu Kabupaten Jaya Wijaya, ibu kota dari Wamena. Yang dimana juga saat ini kami sudah membangun komunikasi, tapi jaringannya tidak stabil, hilang-hilang, sehingga kami dimana kami akan berencana menjadikan salah satu sasaran nanti untuk pemberian bantuan dari Benih Baik kerjasama dengan BRI dan PP Himpodi. Namun sampai saat ini belum bisa kami berkomunikasi sehingga kami belum bisa mendapatkan data secara akurat. Nah, itu yang menjadi masalah untuk kami, di mana 10 kabupaten ini, di mana termasuk Nduga. Nduga itu daerah yang rawan konflik. Kemudian baru-baru kurang lebih 1 minggu yang lalu terjadi lagi perang suku di Yahukimo. Dan kalau kita melihat videonya, saya kurang enak untuk men-share bagaimana manusia dipanah, dan panah itu masih ada di dalam tubuh, tertancap begitu luar biasa perang suku terjadi, sehingga itu yang menjadi kendala untuk kami, kondisi keamanan yang kurang kondusif. Kemudian juga di daerah Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang ini yang ada di wilayah adat Lapago, kami sudah membangun komunikasi beberapa waktu yang lalu, di mana mereka siap untuk membentuk PD Himpodi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun sebagaimana kita ketahui, kalau kita kita menonton di televisi yang tenaga medis ada yang dibunuh, ada yang dibuang ke jurang, dan semua di sana di salah satu distrik itu sekolah dibakar, puskesmas dibakar, bahkan kantor bank pun dibakar. Sehingga ini keamanan yang terjadi di Pegunungan Bintang. Sehingga saat ini komunikasi kami terputus, Bunda Yupi. Kami tidak bisa lagi berkomunikasi untuk melanjutkan rencana yang sudah disepakati bahwa dalam waktu dekat dari PW akan datang ke Pegunungan Bintang. Kemudian untuk daerah wilayah adat Lapago dan Mepago ini, semua kita lalui dengan transport udara dan darat. Dari misalnya kami mau ke Tolikara, kami harus naik pesawat dari Jayapura ke Wamena. Wamena kami harus sewa mobil ekstrada yang bisa tembus, yang bisa melewati medan-medan berat, itu jutaan. Sehingga untuk wilayah gunung ini PD-nya sangat kurang, baru 1. Dari 10 kabupaten baru 1 yang terbentuk. Di mana saat ini Bu Usi sedang mengikuti kegiatan di Mercure Hotel Jayapura tentang Simdiklat PAUD. Kemudian yang kelima, wilayah adat yang kelima ini yaitu wilayah adat di bagian selatan yang meliputi Merauke, Bovendigul, Asmat, dan Mapi. Teman-teman, Merauke, Bovendigul ini sudah PD Himpodi sudah terbentuk secara definitif. Namun juga Mapi, bahwa Mapi sebetulnya sudah terbentuk secara definitif, namun 3 tahun yang lalu ketua Himpodinya meninggal. Dan sampai saat ini kami sudah hilang komunikasi. Kami nggak bisa berkomunikasi lagi dengan pengurus yang ada. Jadi sudah terpencar pengurusnya. Nah, kami berencana bahwa untuk Mapi, kami akan bangun komunikasi kembali melalui kepala dinas. Kebetulan kepala dinasnya seorang ibu dan cukup paham tentang pendidikan anak usia dini. Namun ketika kami menghubungi sudah beberapa kali, itu tidak bisa jaringan di sana. Dan untuk Asmat,
Asmat dalam waktu dekat ini akan sama dengan Supiori sudah berkomunikasi dengan PW bahwa Asmat dalam waktu dekat akan mengadakan pelantikan pengurus Himpaudi di Kabupaten Asmat, di mana Asmat ini menjadi lokus dari program LBB. Sehingga setelah kegiatan ini, kami dari PW akan bangun komunikasi secara intens, dan kami sudah komunikasi dengan Kepala Bidang Pejabat Eselon 3 di Dinas Pendidikan dan juga beberapa Eselon 4 yang secara teknis membidangi pendidikan anak usia dini sangat respon dengan baik ketika kami menyampaikan informasi, dan sudah meminta untuk SOP pembentukan pengurus Himpaudi secara definitif di sana. Dan kami yakin bahwa dalam waktu dekat sebelum habis tahun 2021 kami sudah, atau sebelum habis bulan Oktober, kami sudah melakukan pelantikan di sana. Memang ini daerah juga yang cukup jauh dari sisi transportasi dan kondisi geografis, di mana kami harus naik pesawat 2 kali. Kalau kami harus lewat Merauke, setelah itu naik pesawat baru ke Asmat, atau kami lewat Kabupaten Mimika, baru naik pesawat kecil yang bisa sampai ke Asmat. Nah, itu sedang diperjuangkan. Kami sedang bangun komunikasi juga dengan Bunda PAUD yang ada di sana. Beliau sangat respon karena di sana juga Pokja Bunda PAUD telah terbentuk, sehingga untuk berkolaborasi dengan Himpaudi, saya menyampaikan bahwa PD Himpaudi segera dibentuk di sini dan mereka sangat respon. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bersamaan dengan kegiatan dari BAN PAUD PNF itu bisa kami melaksanakan pelantikan di Asmat. Kami sudah ini dengan Ibu Intan, salah satu kepala seksi, kemudian Pak Robert dan juga kepala bidang dari PAUD Dikmas Kabupaten Asmat. Bapak Ibu, teman-teman, bahwa dari 12 PD yang sudah ada sampai saat ini secara definitif, kemudian PD yang akan menyusul dalam waktu dekat, yaitu Supiori dan Asmat. Kami yakin bahwa sebelum habis tahun ini, pelaksanaan pelantikan di 2 kabupaten ini kami sudah lakukan. Kemudian tantangan-tantangan yang sedang kami alami saat ini, di mana yaitu kondisi geografis. Kita tahu wilayah Papua, ya, wilayah Papua, gunung-gunung yang tinggi dan sungai-sungai yang dalam, lebar, dan lautan. Tetapi kami memang perlu perjuangan yang cukup tangguh untuk bisa menjangkau semua kabupaten dari 28 kabupaten dan 1 kota, baru 12 PD Himpaudi yang sudah terbentuk secara definitif. Jadi masih sisa 17 lagi yang harus kami capai, dan kami sudah berusaha dalam masa kepengurusan kami bahwa sebelum berakhir kepengurusan ini kita harus menjangkau semua daerah-daerah yang bisa kita jangkau. Misalnya Sarmi yang saat ini memang ada di wilayah Mantas, satu daratan dengan kami. Namun untuk sampai ke Sarmi kami harus mengocek biaya 3-4 juta untuk transportnya. Nah, kami sedang berusaha untuk itu. Kami dari PW berusaha dan bangun komunikasi dengan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas yang ada di sana. Kemudian Bunda PAUD, kami sedang membangun komunikasi dengan Bunda PAUD yang ada di Kabupaten Sarmi. Nah, itu kondisi tantangan terkait kondisi geografis. Kemudian transportasi. Teman-teman, bahwa kami di sini setiap kami mau melangkah, mungkin dari kabupaten ke
distrik atau ke kecamatan, biasanya itu transportasinya pesawat kecil yang bisa masuk ke sela-sela celah-celah gunung gitu. Nah itu yang tantangan berat juga untuk kami, dan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk masalah transportasi. Kemudian masalah yang ketiga yang sedang terjadi saat ini dan sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara khusus di Papua, yaitu keamanan. Keamanan ini banyak dijadikan basis perang, yaitu berada di wilayah adat Mepago dan Lapago tadi, yang berada di wilayah pegunungan. Nah, kalau di mana selalu bahkan ada guru yang dibunuh oleh gerakan separatis TPN, OPM. Nah, yang masih berseberangan dengan NKRI. Nah, ini masalah yang cukup berat yang kami hadapi ketika kami mau melangkah, ketika kami mau mendatangi, kami masih berpikir 2 kali. Apakah jangan sampai kita pergi, kita nggak kembali lagi, itu yang ada di benak kami. Karena memang tingkat keamanan yang masih bahkan aparat saja mereka perang terbuka dengan aparat. Kalau kita bisa lihat di internet yang militer dunia share itu perang terbuka yang terjadi di beberapa daerah di wilayah adat Mepago dan Lapago ini, sehingga kami secara maksimal kami belum bisa sentuh. Nah, kemudian kami berharap bahwa dalam waktu dekat di masa kami ada ini, kami ada 5 sasaran yang kami akan fokus untuk membentuk Himpodi secara definitif. Yang pertama Pegunungan Bintang. Mudah-mudahan kami bisa bangun komunikasi kembali setelah rasa traumanya hilang dengan situasi yang baru saja terjadi. Kemudian Mamberamo Tengah. Nah, kebetulan di Mamberamo Tengah ini ada PAUD, binaan Bunda PAUD Provinsi. Kami bisa bangun komunikasi dengan Bunda PAUD Provinsi bagaimana kalau kami membentuk Himpodi di Mamberamo Tengah. Kemudian MAPI, kami akan bangun komunikasi dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan beliau masih tetap belum diganti. Kemudian Kabupaten Yahukimo, ini ada di wilayah adat Lapago, dan Lanijaya juga ada di Lanijaya. Jadi ada 4 kabupaten yang ada di Lapago, Lapago, wilayah adat Lapago, dan MAPI di Animha. Itu yang sedang kami gumuli. Kalau bisa dalam waktu masa bakti kami bisa dibentuk Himpodi, pengurus Himpodi daerah secara definitif di 5 wilayah ini yang terdiri dari 2 wilayah adat. Dan memang untuk sementara ini belum fokus, terutama kepala-kepala OPD, karena masih menghadapi situasi yang kurang kondusif, terutama di Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Lanijaya. Itu yang sedang menyelesaikan permasalahan di mana terjadi perang suku dan imbasnya ke guru-guru dibunuh secara sadis, ya, dan itu sangat memprihatinkan. Saya bukan mengada-ada, tapi itu kondisi real yang sedang kami hadapi saat ini. Kemudian juga terkait dengan yang kedua, terkait dengan program KTA kami di Provinsi Papua di beberapa PD, nanti dari bidang organisasi Ketua Bunda Ludia akan memaparkan secara rinci, termasuk tantangan mengapa di Papua sebagian besar belum memiliki KTA, dan nanti akan disampaikan oleh teman saya Bunda Ludia. Mungkin demikian, Po Yupi, terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan kan siap. Oke, baik, terima kasih.
waktu dikembalikan. Baik, terima kasih Bunda Magdalena, luar biasa. Ini adalah sesuatu buat saya sendiri yang pagi hari ini yang mendengarkan langsung apa yang sudah disampaikan oleh Bunda tentang bagaimana kondisi Papua secara umum, kemudian juga bagaimana kondisi keamanan dan sebagainya, dan bagaimana hambatan dan tantangan yang harus kita lalui di dalam agar Himpaudi ini terbentuk sampai di kota kabupaten di seluruh Papua. Ini sangat luar biasa. Bunda Magdalena, nanti kita akan tanya jawab. Mohon tidak kemana-mana. Sebelumnya kita akan tampilkan terlebih dahulu Bunda Ludia yang akan sebagai Ketua Bidang Organisasi dari Pengurus Wilayah Himpaudi Papua. Kepada Bunda dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang terkait KTA yang kami laksanakan di PW Himpaudi Provinsi Papua. Izin sistem materinya. Silakan. Suara Bunda Ludi. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin mempresentasikan hasil silakan kegiatan yang kami laksanakan di Provinsi Papua. KTA sebagai basis keanggotaan di Papua bulan November tahun 2020 yang kami laksanakan oleh Himpaudi, wilayah Himpaudi Provinsi Papua, yang dimana di Provinsi Papua terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota. Di dalam pelaksanaan KTA, kami baru bisa menjangkau 3 kabupaten yang memiliki KTA sampai saat ini, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Merauke. Mungkin tadi Bunda Lena sudah presentasikan kenapa kami terbatas dalam pengadaan KTA, karena memang wilayah kami yang sangat luas dan tidak mudah terjangkau, apalagi dengan sistem jaringan komunikasi itu sangat susah, sehingga baru 3 kabupaten yang memiliki KTA. Iya. Yang kami laksanakan yaitu melengkapi atribut organisasi sebagai anggota dengan bangga memiliki batik Himpaudi, PIN, dan memiliki kartu tanda anggota Himpaudi. Oleh karena itu, kami dari PW Himpaudi Papua sedang giat-giatnya untuk mendata anggota kami melalui PD masing-masing di 28 kabupaten dan 1 kota. Dan sementara kami sedang mengusulkan ada beberapa kabupaten kota untuk segera memiliki KTA karena memang masih sangat terbatas. Karena seorang guru PAUD atau yang berada di lingkungan Himpaudi akan bangga apabila memiliki atribut yang kita pakai sebagai anggota Himpaudi, yaitu kartu tanda anggota atau KTA sebagai anggota Himpaudi. Dengan memiliki KTA, kami merasa bangga sebagai anggota bahwa kami menjadi anggota yang definitif atau memang resmi sebagai anggota Himpaudi. Oleh karena itu di sini Himpaudi, PW dan PD
giat-giatnya melaksanakan pendataan untuk mengusulkan anggota, mendata anggota di masing-masing PD berapa jumlah anggota PAUD non formal yang akan kami usulkan untuk memiliki kartu KTA. Pendahuluan, pembuatan kartu tanda anggota atau KTA adalah salah satu tugas pokok dan fungsi kami sebagai bidang organisasi yang berada di PW Himpaudi Papua. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah kesediaan KTA, bidang organisasi dalam melaksanakan kebijakan dalam pembuatan KTA. Oleh karena itu, sebagai pengurus bidang organisasi, kami terus menjalin komunikasi dengan bidang organisasi yang ada di PD masing-masing wilayah, daerah, dan dalam waktu dekat juga kami sebagai anggota bidang organisasi telah menjalin hubungan kerjasama akan rencana membuat diklat atau BIMTEK KTA. Disampaikan dalam menuntaskan amanah musyawarah nasional wilayah keempat, yaitu pembuatan KTA sampai dengan bulan Desember dan harapan seluruh anggota Himpaudi mulai dari tingkat wilayah, daerah, cabang harus memiliki KTA. Pembuatan KTA diperlukan sebagai seorang admin yang jumlah sebanyak 1 orang dan diketahui pengurus pusat Himpaudi penugasannya berdasarkan surat keputusan sebagai anggota dalam sistem admin KTA. Oleh karena itu, sebenarnya yang harus tampil hari ini adalah admin kami, PW Himpaudi Provinsi Papua. Tapi karena pas bertepatan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Makassar, yaitu guru penggerak, sehingga beliau tidak bisa hadir untuk membawakan materi pada pagi hari ini, sehingga kami bidang organisasi mengambil alih kegiatan pada pagi hari ini. Kami sebagai PW Himpaudi Provinsi Papua tidak pernah berhenti dalam menjalin komunikasi dengan PD bidang organisasi. Setiap PD dalam menjalin kerjasama mendata seluruh anggota, sehingga itu yang membuat kami pengurus wilayah semangat untuk melanjutkan pembuatan KTA bagi seluruh anggota kami yang ada di Provinsi Papua. Untuk memperlancar pembuatan KTA, dibentuk tugas admin pengurus wilayah Provinsi Papua. Tugas mereka sebagai berikut: mengelola data anggota dalam sistem. Yang kedua, menjelaskan registrasi melalui laman himpaudi.id. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana mengoreksi data. Keempat, melakukan verifikasi data. Dan yang kelima, pengurus wilayah dapat mencetak KTA di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, tugas berat yang diemban oleh admin kami di PW Himpaudi Provinsi Papua selalu berusaha meningkatkan kinerja mereka dalam memenuhi syarat sehingga dapat mengkoordinir, mengakomodir anggota kami di wilayah Provinsi Papua. Berkat kerjasama yang baik oleh pengurus PD masing-masing wilayah, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Untuk kegiatan selanjutnya, 1. Dari pengurus Himpaudi Provinsi Papua akan mengadakan rapat internal terkait penugasan admin PW berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus pusat. Yang kedua, menyampaikan rencana kepada pengurus pusat Himpaudi untuk menjadwalkan rencana akan dilaksanakannya bimbingan teknik pembuatan KTA melalui Zoom meeting atau secara daring. Bila disepakati oleh pengurus daerah dan cabang, maka dalam waktu dekat kami akan melaksanakan
diklat tersebut. Dengan menindaklanjuti, kami akan bekerja sama dengan pengurus Himpaudi Pusat bidang organisasi sehingga ini semua dapat terlaksana dengan baik. Izin menyampaikan bahwa di Papua kami sangat terlambat dalam mengusulkan KTA disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sulitnya medan yang kami hadapi di Provinsi Papua. Yang kedua, jaringan komunikasi. Karena di Provinsi Papua masih beberapa kabupaten yang sangat sulit terjangkau komunikasi disebabkan oleh jaringan internet yang masih sangat terbatas, sehingga mereka untuk mengirim data saja ke kami, mereka biasanya harus mencari daerah-daerah tertentu yang bisa menangkap sinyal sehingga kami bisa berkomunikasi dan mereka mengirim datanya. Oleh karena itu, hambatan-hambatan yang kami hadapi di Provinsi Papua tidak mengurangi semangat kami sebagai Laskar Himpaudi untuk terus berjuang memajukan laskar-laskar Himpaudi yang ada di Provinsi Papua. Dengan penuh kerjasama yang baik, semangat dan dedikasi oleh pengurus-pengurus PD, akhirnya di bulan Oktober ini kami sudah mendapatkan beberapa data lengkap anggota kami di PD daerah, sehingga dalam waktu dekat ini kami dari admin PW akan segera mengusulkan data anggota kami untuk diterbitkan KTA-nya. Oleh karena itu, kami berharap kepada pengurus pusat kiranya tetap mendukung kami dalam doa, memberi motivasi dan semangat kepada kami sebagai Laskar Himpaudi yang ada di kabupaten, kota, Provinsi Papua, sehingga semuanya ini dapat terlaksana. Besar kerinduan kami seluruh anggota Himpaudi yang ada di Provinsi Papua dalam jangka waktu dekat kami bisa memiliki KTA. Oleh karena itu, sebagai pengurus Himpaudi Provinsi Papua, pengurus Himpaudi daerah yang ada di Provinsi Papua, dan kebetulan di daerah kami, di PD kami Kabupaten Merauke juga sudah terbentuk PC, dan PC ini sangat bersemangat bekerja sama dengan PD dan PW dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan demi memajukan Laskar Himpaudi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pengurus Himpaudi wilayah Provinsi Papua terus berjuang walaupun mendapat kendala-kendala seperti yang Bunda Lena tadi jelaskan. Terutama kami sebagai admin untuk mendata anggota kami mengalami banyak hambatan, terutama di bidang organisasi karena terkendala di jaringan. Itu pun kalau kami meminta data dikirim manual akan memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa daerah yang daerahnya harus menggunakan pesawat kecil dan itu pun tidak rutin, tapi dalam waktu-waktu tertentu ada penerbangan ke daerah mereka. Sehingga itu menjadi kendala yang sangat utama bagi kami Provinsi Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di daerah Bapak Ibu tidak mengalami kendala yang seberat yang kami hadapi di Provinsi Papua. Tapi puji syukur kami memiliki ketua pengurus PW Himpaudi yang selalu memotivasi kami sebagai anggota, sebagai bidang yang terdapat dalam kepengurusan PW dan PD. Sehingga itu menjadi motivasi bagi kami untuk selalu berjuang memenuhi KTA kami. Izin menyampaikan sekali lagi bahwa dalam jangka waktu dekat ini, di bulan ini, kami
akan segera mengusulkan beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua untuk memiliki KTA. Oleh karena itu, izin menyampaikan bahwa untuk bantuan yang kami akan mendapatkan, kami masih terkendala di dalam kepemilikan KTA. Karena KTA yang dimiliki oleh 3 kabupaten yang ada di PW Provinsi Papua, itu KTA yang diterbitkan di tahun 2016, dan saya juga mohon maaf belum paham betul apakah KTA-nya itu berlaku berapa tahun dan apakah KTA itu masih dipakai sekarang atau kami juga harus menggantikan menerbitkan KTA yang baru. Sehingga program pusat yang diprioritaskan kepada kami PW Provinsi Papua dapat kami laksanakan dengan baik. Mungkin itu paparan kami terkait dengan KTA, dan admin kami sedang berusaha kerja keras dalam mendata anggota kami sehingga memiliki KTA. Demikianlah paparan kami. Mohon maaf atas kekurangan. Atasnya kami ucapkan terima kasih dan terimalah salam pembangunan Provinsi Papua, Papua bangkit. Mari kita berjuang bersama. Hambatan dan halangan itu menjadi motivasi kepada kita, bukan menjadikan kita mundur, tetapi itu memotivasi kita untuk tetap maju. Dan terima salam pembangunan Kota Jayapura, Hente Cahi Yoknomi Temarni Hanasit. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ludia Pabiaran, luar biasa sekali. Pemirsa Himpaudi, tadi kita sudah mendengarkan langsung presentasi yang telah disampaikan oleh Ketua PW Himpaudi Provinsi Papua dan Bunda Ludia Pabiaran yang telah menyampaikan perkembangan KTA yang berada di Provinsi Papua. Ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah beberapa saat lagi Ketua Umum Profesor Dr. Insinyur Raja Neti Herawati akan bergabung dengan kita semua di Himpaudi TV. Sambil menunggu Bundo, kita akan bertanya ya, kita akan tanya jawab. Pertama mungkin mohon izin Bunda Magdalena, saya ingin bertanya terkait soal KTA, karena memang tema kita di pagi hari ini adalah KTA sebagai basis keanggotaan untuk anggota Himpaudi di Provinsi Papua. Jadi berarti ada banyak anggota Himpaudi yang belum memiliki KTA ya di Papua ya. Betul. Nah, saat ini pengurus pusat Himpaudi itu sedang menggulirkan program BIM TKTA untuk 34 provinsi. Ya, jadi kami bekerja sama dengan pengurus PW untuk melaksanakan BIMTEK tersebut dengan tujuan agar tercapai percepatan kepemilikan KTA dari seluruh anggota Himpaudi yang notabene berjumlah kurang lebih sebanyak 400.000 orang nih, Bunda Ludia ya. Jadi harapannya saudara-saudara kami yang berada di Papua juga demikian sama bisa memiliki KTA tersebut, karena pada prinsipnya aplikasi KTA ini tidak terlalu sulit, Bunda Magdalena. Yang penting ketika misalnya nanti Bunda kapan ingin kami melaksanakan BIMTEK di Papua, karena ini kan dilakukan secara daring ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti BIMTEK ini dari kediamannya masing-masing. Yang penting bisa menyiapkan laptop atau HP, kemudian juga jaringan internetnya cukup baik sehingga tidak terputus, dan juga kita nanti bisa langsung melakukan registrasi, Bunda Magdalena. Jadi betul. Bisa langsung melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalnya terkendala soal bantuan benih baik, ini kita bisa selesaikan nih Bunda Magdalena. Iya, itu juga salah satu kendala untuk kami.
Iya, ini sebetulnya bisa kita selesaikan kalau kendalanya urusannya KTA, ini bisa kita selesaikan. Jadi teman-teman sudah pada saat hari itu juga, jadi seperti kemarin kita melaksanakan ini untuk Maluku gitu ya. Untuk Maluku hari Minggu kemarin kita juga langsung para anggota itu, anggota Himpaudi langsung melakukan registrasi nih Bunda Ludia. Kemudian langsung diverifikasi dan langsung bisa keluar nomor KTA-nya. Jadi resmi sudah bisa memiliki kartu KTA gitu. Hanya tinggal pencetakan dan lain-lain itu prosesnya bisa di PW atau bisa dihimpau di pusat begitu untuk proses pencetakannya. Tapi kami tentu ingin mempermudah agar semua anggota Himpaudi ini memiliki KTA dengan mudah. Untuk itu kami bisa mensupport itu semua gitu Bunda Madalena. Hanya tinggal karena kebutuhan untuk program benih baik ini kan dalam waktu cepat ya. Sebentar lagi saya pikir kalau Bunda ingin segera melaksanakan BIM TKTA kita bisa laksanakan. Jadi yang terpenting sudah ada apa namanya, masing-masing kota kabupaten sudah ditunjuk sebagai admin, admin KTA-nya sudah ditunjuk, kemudian Bunda Madalena nanti meng-SK-kan, di-SK-kan, jadi ada satu masing-masing di PW satu orang, admin, kemudian kota kabupaten masing-masing satu orang itu di-SK-kan, kemudian nanti kita akan memberikan akunnya untuk para admin tersebut, sehingga para admin tersebut nanti dapat melakukan verifikasi. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan registrasi, katakanlah di kabupaten mana nih Papua ini, Kabupaten Jayapura ya, misalnya di Kabupaten Jayapura, nanti admin Kabupaten Jayapura bisa memverifikasi, sehingga kalau sudah melalui proses verifikasi dan validasi, maka kartu tersebut sudah bisa tercetak, dalam arti sudah jadi sebagai KTA-nya begitu ya. Nah, tadi selain itu mungkin kurang lebih demikian ya kalau urusan KTA, dan terima kasih Bunda Ludia tadi sudah memaparkan secara jelas dan rinci apa dan bagaimana dengan kondisi KTA yang berada di Papua tersebut, dan mohon izin nanti untuk materi PPT-nya bisa di-share ke saya ya Bunda Madalena. Kemudian Bunda Madalena, tadi kami kan mendengar banyak sekali hambatan dan tantangan bagaimana menyelesaikan terbentuknya Himpaudi di tingkat PD ya, di tingkat kota kabupaten, di beberapa kota kabupaten di Provinsi Papua, dan ini betul-betul sungguh sangat kalau melihat secara kasat mata ini adalah sesuatu yang sangat berat, tetapi mudah-mudahan jika kita semua bekerja sama, kemudian kita membuka jejaring Bunda Madalena, kemudian kita mendiskusikan ini misalnya dengan Bunda Paudnya, dengan Kepala Dinas dan sebagainya, sehingga akhirnya pembentukan PD di kota kabupaten bisa dilaksanakan, dengan catatan tentu kita masih untuk sementara masih mencari daerah aman dulu ya. Iya, betul. Karena betul tadi seperti Bunda Madalena sampaikan bahwa kita pergi ke sana jangan sampai kita nggak kembali lagi gitu ya Bunda ya. Betul, dan ini menjadi masalah nasional sebetulnya, ini masalah integrasi ya, masalah keutuhan bangsa, dan ini sampai saat ini memang sesuatu yang sangat harus menjadi perhatian kita semua. Dan mohon izin Bunda Madalena, saat ini sudah pukul 7.40 dan saatnya Ketua Umum Himpaudi. Silakan Bunda. Silakan Bundo, sudah 7.40. Pertama menyampaikan, saya sengaja memakai luar biasa. Ini adalah Bundo apresiasi. pakai asli. Ya. Bundo pakai yang asli. Kalau kami asli ini itu, ya. bukan yang asli nih, belum ada terawasinya. Supaya bisa merasakan keberadaan di Betul. Ini Papua. apresiasi dari Bundo untuk kita semua nih, untuk teman-teman dari Papua. Terima kasih, mengapresiasi teman-teman di Papua, apalagi hari ini kita juga sedang berada di Papua juga, di Kabupaten Raja Ampat.
Jadi masih keluarganya Papua ya, tapi Papua Betul. Barat. Jadi pertama Adiknya Papua. adiknya Papua, Iya, masih Bunda. Papua juga sebenarnya. Oke, baik. Pertama Bunda memberikan apresiasi bahwa kesulitan memang lebih besar diberikan kepada Papua dibandingkan 33 provinsi lainnya. Karena itu sangat bisa dimaklumi dari semua indikator, begitu. Apakah akses PAUD, kualitas PAUD, jumlah PAUD terakreditasi, perkembangan pertumbuhan anak. Memang kita harus akui Papua paling di bawah gitu. Tetapi bagi pengurus Himpaudi, khususnya pengurus Himpaudi Papua, ini menjadi sebuah rahmat, menjadi sebuah hal yang patut disyukuri. Karena apa? Bunda Ludia, Bunda Magdalena, di sini ada Bunda Indasari, ya dari Merauke, Papua. Dari Merauke, begitu ya. Bunda udah lihat, udah ngikutin juga tadi. Nah, kenapa patut disyukuri? Karena teman-teman pengurus Papua tidak diberi kondisi yang sudah baik, gitulah. Artinya apa? Artinya teman-teman lebih banyak yang bisa dilakukan sehingga pengaruh yang teman-teman berikan bisa mempengaruhi hal yang sangat mendasar, memberikan signifikan hasil, dan kalau dari terminologi religiusnya itu pahalanya lebih besar. Oleh karena itu beruntung gitulah maksud saya, maksud Bundo. Alhamdulillah kalau teman-teman Muslim, kalau teman-teman Kristiani mungkin puji Tuhan, diberkati Tuhan. Teman-teman yang dipilih untuk menjadi pengurus di tengah Papua paling di bawah untuk berbagai indikator PAUD. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan penting untuk dimanfaatkan detik demi detik untuk kemudian memberikan sebuah momentum sejarah kebaikan di Papua. Jadi prinsip yang diambil pertama, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pilihkan aku yang jadi pengurus kali ini. Dan tugasku hanya berdoa dan melakukan kebaikan. Segala kebutuhanku di tangan-Mu Tuhan, gitu kan. Jadi kita tidak akan fokus kepada kesulitannya. Nah, mari kita lakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat yang belum maju dan belum establish apa-apa, maka kita punya kesempatan untuk kemudian mengembangkan yang benar sejak awal gitu. PAUD berkualitas, PAUD HI, kemudian fokus kepada alam, apalagi alamnya Papua, gitu kan. Nah, yang ketiga itu yang menurut Bundo menjadi penting juga, itu adalah Papua dan Papua Barat. Jadi Papua itu adalah provinsi yang ke-33, Papua Barat itu adalah provinsi yang ke-34 Bundo datangi. Ketika Bundo menginjakkan kaki di Papua, gitu kan, itu menurut suaminya Bu Amanah gitu, Bundo coba lihat gunung apa ya namanya tuh? Bundo lihat gunung Siklop yang dekat bandara. Yang dekat bandara itu. Oke, ya, Bundo lihat gitu kan. Bundo lihat itu gunung itu ada mahkotanya, kata dia gitu. Iya, betul seperti ada lingkaran di atas gunung itu, gitu kan. Terus emang kenapa Pak? Menurut Pak Fred gitu. Bundo tidak, Pak Frans ya, Bundo nggak anggap itu sebuah hal yang maksudnya itu membuat Bundo besar, enggak. Tapi Bundo melihat sesuatu sisi yang lain. Bundo, nggak semua orang disambut dengan mahkota yang ada di gunung itu. Oke, kata Bundo, berarti ada pesan nih buat saya gitu. Maka ketika Bundo berjalan sampai kemudian di daerah perbatasan bersama kepala dinas yang sekarang ya, PLT kepala dinas sekarang. Ya, Pak Lobi ya.
kemudian Bunda sampai ke Raja Ampat setelah dari Papua, Bunda merasa bahwa ini tanah kaya banget, di bawahnya, di lautnya, di udaranya gitu ya. Terus kalau enggak anaknya dididik dari sekarang, ini bakal diambil orang gitu. Jadi yang muncul tuh bukan tantangannya berat gitu, enggak. Tapi yang muncul itu, alhamdulillah, puji Tuhan, saya yang dikasih Tuhan jadi ketua umum pas Papua membutuhkan. Nah, Bu Magdalena juga akan berpikir seperti itu kalau menurut Bunda begitu. Jadi terus begitu Bunda bicara tentang budaya lokalnya Papua, Bunda tahu nggak kata Pak Frans? Di sini itu karakter itu dikawal oleh alam. Maksudnya di sini itu orang punya danau itu punya Tuhan, tapi ada seolah-olah ini bagian suku ini bagian suku ini. Itu Bundo, kalau misalnya ada yang masuk ke wilayah itu nggak izin, itu nggak dapat ikan dan bahkan nggak bisa keluar loh dari daerah itu. Wow, hebat banget kata Bundo. Jadi karakternya itu udah dikawal oleh alam, kejujuran, sopan santun gitu. Itu yang harusnya menjadi kekuatan dari Papua. Akhirnya Bundo berpesan penting kepada Papua karena waktunya Bundo juga terbatas. Pesan ini adalah kalau organisasi kuat, maka sesuai dengan tujuan pendirian Himpaudi, maka PTK-nya akan profesional. Begitu tujuan yang termaktub di dalam anggaran dasar kita. Dan dengan 5 program utama, salah satunya PAUD berkualitas. Jadi kalau organisasi kuat, maka PTK-nya akan profesional, PAUD-nya berkualitas, dan anaknya akan sehat, cerdas, ceria dengan profil Pancasila. Nggak perlu dikhawatirkan akan terjadi pertengkaran antar suku, antar agama, karena dari kecil kita udah menginformasikan, mengembangkan kepada anak-anak bahwa semua yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Kalau sama-sama ciptaan Tuhan, kenapa kita harus bertengkar, memperebutkan yang sebenarnya juga milik Tuhan, begitu kan? Oke, oleh karena itu untuk menyemangati teman-teman, Bunda kasih nih 2 pantun. Didik anak sepenuh hati, ilmu diberi akan abadi. Jaga negeri, kalau Papua berarti jaga Papua melalui Himpaudi. Mari sukseskan PAUD HI. Kenapa PAUD HI yang menjadi fokus dari semua program kita? Karena PAUD HI adalah mewujudkan semua kebutuhan esensial anak. Jadi saat ini kita sedang mengerjakan lingkungan belajar berkualitas di 9 provinsi. Nanti seminggu ke depan kita dengan kerjasama dengan Direktorat PAUD juga akan penjaminan mutu. Seminggu kemudian kita akan membuat kerjasama lagi dengan Benih Baik datang ke 34 provinsi. Gitu. Itu semuanya bingkainya PAUD HI. Jadi teman-teman di bawah making connection-nya harus kuat begitu. Nah kalau sudah kita kemudian paham kebutuhan esensial anak, pasti kita akan sepakat untuk menjalankan PAUD HI. Lingkungan belajar berkualitas itu adalah di dalam PAUD HI, karena pilar pertama PAUD HI itu adalah pendidikan begitu. Akreditasi itu mewakili berbagai layanan PAUD HI. Bu Magdalena ketua anggota Banpe, asesor lagi gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita sudah menyiapkan itu, maka bingkainya adalah didik anak berkasih sayang, ilmu diberi takkan hilang. Tetap semangat dalam berjuang. PAUD berkualitas akan gemilang. Jadi kita tetap semangat, kondisinya Papua seperti itu. Ya kita nggak usah ngelihat ya enak ya Jawa Tengah semua. Enggak itu pokoknya. Kita fokus dengan Papua. Oleh karena itu, tentu yang menjadi penting adalah bagaimana teman-teman di Himpaudi Papua, khususnya Bunda Magdalena yang sudah meneruskan yang dilakukan oleh Bunda Amana, dan Bunda berkali-kali juga datang ke Papua. Bahkan sekarang kepala dinasnya adalah orang yang sangat memahami tentang Papua.
tentang Himpaudi. Bunda pernah datang ke perbatasan bersama beliau ke lembaga PAUD yang ada di ujung perbatasan. Oke. Oleh karena itu, memang ada beberapa poin penting di Papua. Pertama adalah organisasi yang sudah berdiri di kabupaten, kota, dan kecamatan, kuatkan pengurusnya. Karena multi level marketing itulah sebenarnya pasar yang jejaring yang sesungguhnya. Kuatkan mereka. Kemudian bentuk PD dan PC yang belum. Oke, kalau Jabar sudah sampai ranting. Lalu seperti semangat hari ini, kartu tanda anggota. Mengapa kita mendapatkan bantuan uang untuk dari Benih Baik melalui rekening BRI. Jadi bantuannya dari BRI melalui Benih Baik di rekening BRI untuk 34 provinsi. Bantuan sembako, kemudian ada workshop PAUD HI di 34 provinsi. Sebenarnya itu adalah kekuatan kartu tanda anggota. Data membuka mata. Fakta akan menyentuh rasa. Oleh karena itu, teman-teman semangat untuk bagaimana semua pengurus dulu bentuk bikin kartu tanda anggota, setiap pengurus berikan tanggung jawab untuk mengurus PD, seperti Bu Magdalena membuat wilayah binaan di Banpe. Mudah-mudahan dengan kartu tanda anggota yang kuat, bidang organisasi dibentuk. Jadi targetnya sekarang bentuk seluruh PD, maka perjalanan program LBB, penjaminan mutu, dan program PAUD HI yang kemudian berlangsung di 34 provinsi ini, harapannya berujung kepada PD yang belum terbentuk di Papua, terbentuk PC-nya, kemudian kita kuatkan. Tapi jangan ditinggal yang sudah terbentuk. Sentuh hatinya, sentuh mindset-nya bahwa ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Semoga Papua selalu jaya, dan Bunda percaya bahwa sesungguhnya setiap kebaikan akan mendatangkan banyak pertolongan dari berbagai pihak. Di dalam Al-Quran, karena Bunda Muslim, pasti di Injil juga ada, tugasmu berdoa dan bekerja sajalah. Setelah itu akan datang banyak pertolongan kepada kita. Sungguh indah negeri Papua, tanah bertuah cahaya negeri. PAUD tanggung jawab kita semua. Kita sukseskan melalui Himpaudi. Saya Bunda Neti, tetap semangat teman-teman. Bagi yang tadi memberikan inspirasi, Bunda juga menyampaikan terima kasih. Mpok Yupi dan Kang Dede sebagai penyelenggara Himpaudi. Sekaligus piagam penghormatan. Piagam. Dan untuk itu kami sampaikan piagam penghargaan kepada izin Pak Yupi, ada mau menyampaikan sesuatu buat Bunda. Boleh, silakan. Ya, terima kasih banyak Bunda. Satu hal yang luar biasa ini, tambahan energi positif untuk kami PW Himpaudi melangkah dengan tantangan yang ada. Kami percaya bahwa kerjasama yang baik dengan pertolongan Tuhan, pasti kami yang menjadi sasaran kami untuk pembentukan PD bisa terbentuk sampai kepada ranting. Itu yang sedang kami gumuli saat ini, dan kami yakin bahwa sebelum berakhir masa bakti kami, sudah ada sesuatu hal yang kami buat. Itu satu kerinduan, dan ini luar biasa, satu penguatan yang luar biasa untuk kami Bunda. Tuhan berkati. Amin, amin. Teman-teman juga diberkati Tuhan. Ya. Mudah-mudahan dengan Bunda berharap karena ada satu kegiatan di Papua yang kemarin Bunda tidak bisa datang luring, dan kebetulan karena untuk yang kedua ya Bu Magdalena karena ada pon ditunda. Jogja Bunda PAUD. Kalau nanti dilaksanakan di bulan depan, bisa jadi Bunda akan datang, dan kita akan manfaatkan ini untuk mendorong pembentukan PD. Harapan Bunda dengan dukungan Kepala Dinas dan Bunda PAUD, targetkan tahun ini PD selesai, Bu Magdalena. Iya. Karena program-program kita sudah berbasis 514 kabupaten kota saat ini. Oleh karena itu, tetap semangat. Percayalah, tugas manusia hanya berdoa, hanya berdoa dan bekerja,
Ya. Dan setelah itu semua kebutuhan dan pertolongan Tuhan datangkan kepada kita. Amen. Luar Siapa biasa, menyangka Bunda. Terima kasih. dengan kartu tanda anggota, data yang dikumpulkan oleh Kang Dede Ya. dan Pak Yufi, dan kemudian didorong oleh Bunda Ana dan Bendahara Mbak Wati bersama Popo Betty dan kawan-kawan Himpaudi se-Indonesia, di tengah pandemik ya Mpok, kita bisa masih mendapatkan bantuan dari Benih Baik dan beberapa sponsor. Untuk itu kita percaya tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah mengatakan mungkin. Tapi Ya, akan tidak ada yang tertutup, mustahil. akan tertutup pintunya, Bu Magdalena, kalau Ya. kita sudah mengatakan tidak bisa. Tetap Ya, semangat. Pasti bisa. Pasti Torang bisa, Bunda. Insya Allah, insya Allah. Torang bisa, Bunda. Torang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Luar biasa. Jujur aja sebenarnya Bunda hari ini masih kurang sehat. Iya. Tapi Luar Pak biasa. Yufi ini pintar, jadi dikirimin bahwa Bu Magdalena menyampaikan begitu besar tantangan di Papua, tapi semangatnya luar biasa. Dan Amen. itu membuat Bunda bangun dari tempat tidur. Luar biasa, Mencari Bunda kopi sehat, ini Bunda gitu ya. sehat. Doa kami semua Oke. untuk Bunda sehat. Amin. Siap, tetap Luar semangat. biasa. Insya Allah ke Papua. Salam ke Amin. teman-teman. Kami tunggu, Bunda. Insya Allah, puji Tuhan buat semua. Tuhan Ya. memberkati teman-teman Ya, di amin. Papua. Untuk itu Terima kasih. Bunda menyampaikan piagam penghargaan kepada narasumber yang datang hari ini dengan penuh cinta ke Ruang Himpaudi TV. Bunda Magdalena SAP SEMM, Ketua PW Himpaudi di Papua, dan kemudian Ludia Pabiaran SPD, kemudian dilanjutkan dengan Indah Sari, dan masih ada Mpok? Hanya bertiga. Oh, yang inspirasi nggak ada ya tadi. Oke, baik. Semoga kehadiran teman-teman kita bertiga ini menginspirasi kita. Dan piagam penghargaan ini ditulis dengan tinta cinta, dengan penuh rasa bangga dan bahagia. Jika Papua sukses, Bunda yakin dan percaya akan memberi cahaya, karena cahaya datangnya dari timur. Begitu. Terima Amin. kasih. Luar biasa, Semuanya. Bunda. Luar biasa. Luar biasa. Torang gimana? Torang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Sip. Torang bisa. Torang Amin, bisa. Mpok. Torang Makasih. bisa. Baik, terima Baik, kasih terima Bundo. Terima kasih luar biasa. Torang bisa, artinya apa itu? Torang bisa. Kita pasti bisa. Oke, kita pasti bisa ya. Torang bisa ya. Torang Luar biasa. Luar biasa sekali. Pemirsa Himpaudi TV, Ayah dan Bunda silakan untuk mengisi link daftar hadir. Karena di dalam link daftar hadir tercantum juga link materi dan sertifikat. Dan demikian selesai sudah rangkaian acara Himpaudi TV untuk hari ini. Terima kasih kepada Bundo selaku Ketua Umum. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih kepada kru Himpaudi TV yang bertugas. Terima kasih kepada penonton setia yang berada di YouTube channel Himpaudi TV. Mau dimanapun Ayahanda dan Bunda berada, jangan lupa untuk saksikan Himpaudi TV besok dengan tema yang tidak kalah menarik hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Dan jangan lupa selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Saya Pak Yufi beserta kru Himpaudi TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Anak usia dini. Himpaudi Himpaudi Jaya. Jaya.